Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Sumber, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Cirebon yang mengikuti acara ini secara daring. Dan hadirin sekalian yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan mendengarkan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap satu raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas satu raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan sampah dan pembentukan pansus raperda. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah akan menjadi umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 27 dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Jumat tanggal 6 Agustus 2021 yang beracarakan jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap satu raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan jawaban Pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas satu raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan sampah dan pembentukan pansus raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada rapat paripurna DPRD tanggal 5 Agustus 2021 yang beracarakan pemandangan umum terhadap satu raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, masing-masing fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum, usul dan saran di hadapan rapat paripurna. Maka untuk mengetahui penjelasan dan keterangan Saudara Bupati Cirebon atas pemandangan umum DPRD terhadap satu raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan, marilah kita simak sambutan dan jawaban Saudara Bupati Kabupaten Cirebon. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum DPRD atas rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Semoga acara ini senantiasa berada dalam petunjuk dan bimbingannya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya baik berupa saran, masukan, pertanyaan, dan sumbangsi pemikiran dari fraksi di DPRD terhadap raperda ini. Secara umum dapat kami sampaikan jawaban terhadap tanggapan atau pertanyaan atau saran, masukan sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata provinsi dan kabupaten atau kota, Ripparkab merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 sampai 25 tahun. Ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan yang merupakan bagian integral dari Ripparnas. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Ripparkab juga menyesuaikan dengan periode waktu rencana pembangunan jangka panjang daerah. Meskipun tahun 2021 merupakan periode 5 tahun terakhir RPJPD dan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2020, Ripparkab Cirebon tetap disusun untuk menjadi dasar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Cirebon. Untuk kesesuaian perencanaan RPJPD terhadap Ripparkab dapat dilakukan evaluasi implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, provinsi atau kabupaten atau kota, dan dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan setiap 5 tahun. Salah satu tujuan disusunnya Ripparkab adalah untuk menetapkan destinasi pariwisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten, dan daya tarik wisata kabupaten yang menentukan lokasinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan terdapat potensi daya tarik wisata baru yang belum tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RT/RW tahun 2018-2038. Terhadap pertanyaan tidak dicantumkannya Perda Nomor 7 tahun 2018 sampai 2038 dalam konsideran mengingat dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dasar hukum yang dimuat dalam konsideran mengingat adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan selain itu Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 dalam pelaksanaan peninjauan kembali. Pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergitas dan pelibatan dunia usaha dan masyarakat diatur dalam pasal-pasal yang mengatur strategi kebijakan mulai dari pembangunan kepariwisataan kabupaten sampai dengan program pembangunan kepariwisataan kabupaten. Pelibatan pihak lain di luar pemerintah daerah dalam pembangunan daya tarik wisata kabupaten dan pengembangan potensi pariwisata lintas kabupaten atau kota dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama. Pariwisata sebagai salah satu sektor dengan tingkat persaingan yang cukup ketat. Dalam Ripparkab diatur kebijakan tentang promosi pembangunan pariwisata kabupaten antara lain melalui 1. Penyusunan marketing kit untuk target pasar wisatawan potensial. 2. Pembuatan sistem aplikasi promosi pariwisata digital. 3. Penyelenggaraan forum kemitraan yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan promosi pariwisata yang bertanggung jawab. Dan 4. Pengembangan promosi pariwisata berbasis tema tertentu seperti wisata religi dan sejarah, wisata budaya dan sejarah,
wisata halal, dan lain-lain. Contohnya pengemasan Ngadiran Gunung Jati dengan tematik tertentu. Melalui kebijakan strategi pemasaran pembangunan pariwisata dapat menarik investor untuk membuka industri pariwisata di Kabupaten Cirebon. Salah satu kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata dilakukan melalui peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata. Berdasarkan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik pariwisata. Perizinan berusaha di sektor pariwisata terdiri atas izin usaha berupa satu izin usaha berupa TDUP yang diterbitkan oleh OSS berdasarkan komitmen, dan dua izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan, pemerintah daerah telah berupaya untuk memudahkan pelayanan perizinan dengan menempatkan tim teknis yang merupakan perwakilan perangkat daerah untuk berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Para hadirin yang berbahagia, pembangunan pariwisata lokal desa dilakukan dengan penguatan wisata lokal desa yang ada melalui pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, dan promosi pariwisata di lokasi daya tarik wisata tersebut. Terkait pembangunan wisata lokal desa dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan swasta, pelaku usaha, dan masyarakat. Terkait dengan kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan melalui penata organisasi perangkat daerah membidangi urusan pariwisata. Perlu kami tegaskan bahwa pengaturan ini tidak diimplementasikan dengan pembentukan perangkat daerah baru untuk mengampu urusan pariwisata. Pengaturan pengembangan pariwisata dalam Tiparkab sudah menyentuh aspek keamanan dan kenyamanan di lingkungan pariwisata sesuai arah kebijakan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di DPK, SPK, dan DTWK sebagaimana diatur dalam pasal 17. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, terkait dengan pencapaian target 8 indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036, target pencapaian yang ditetapkan untuk pergerakan ke wisatawan Nusantara belum memperhitungkan dampak pandemi COVID-19 selama tahun 2021. Dalam arah kebijakan pemantapan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang agamis, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Memuat strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam membenahi citra pariwisata melalui pelibatan komunitas milenial dalam kampanye kunjungan wisata pasca bencana, pembuatan video atau iklan ajakan berkunjung ke Kabupaten Cirebon yang diperankan oleh masyarakat dan anak muda. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah kiranya jawaban singkat kami terhadap berbagai tanggapan, pertanyaan, usul, saran, dan imbauan dari fraksi-fraksi melalui juru bicaranya masing-masing yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 5 Agustus 2021. Kami menyadari tanggapan, jawaban, dan penjelasan ini mungkin belum memenuhi harapan bagi yang terhormat anggota DPRD. Atas segala kekurangan, tiada lain harapan kami akan dikaji dan ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan pada pembahasan panitia khusus nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati atas jawabannya. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, mengingat pembahasan Raperda telah terpenuhi dan semua permasalahan yang disampaikan dalam pandangan umum secara keseluruhan telah dapat terangkum dalam jawaban Bupati, maka kami tawarkan, apakah perlu dibuka pemandangan umum babak kedua? Cukup ya?
Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara rapat paripurna jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas satu raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan sampah. Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam rapat paripurna DPRD tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya kita akan dengarkan jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap satu raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan sampah. Untuk itu kepada pemrakarsa dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasatpol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada hari ini dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang beragendakan dan jawaban pemrakarsa atas pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Kami pemrakarsa menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah berkenan menyampaikan pendapat sebagai tanggapan terhadap raperda yang merupakan usul prakarsa DPRD. Hadirin yang kami hormati, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pemrakarsa raperda inisiatif DPRD memberikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pendapat Bupati. Hubungan hal tersebut di atas, perkenankanlah kami sebagai pemrakarsa raperda inisiatif DPRD menyampaikan tanggapan dan atau jawaban berkaitan dengan pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Sebagai berikut. A. Terhadap pendapat Bupati secara umum yang menyambut baik usulan raperda inisiatif DPRD, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi. Hal ini menggambarkan bahwa Bapak Bupati sependapat dan sepaham dengan usulan DPRD bahwa raperda tersebut untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Akan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. B. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah mempunyai regulasi yang mengatur tentang pengolahan sampah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah. Namun demikian, sejalan dengan perubahan dan perkembangan aturan perundang-undangan yang mendasarinya serta dinamika kependudukan, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perilaku masyarakat tentunya berimplikasi pada pertambahan kompleksitas permasalahan persampahan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut di atas. C. Materi raperda yang tertuang dalam pasal-pasal dan atau ayat menjadi bahan pertimbangan kami dalam pembahasan raperda yang akan dibahas bersama antara panitia khusus raperda dengan tim raperda pemerintah daerah. Demikian jawaban kami terhadap saran pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon tentang pengolahan sampah di Kabupaten Cirebon. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 6 Agustus 2021 Pemrakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.
Ketua Mukhlis Laudin SMH, Sekretaris Nova Fikratus Sofia LC, anggota Dr. Haja Hanifah MA, Raden Hasan Basori SE MSI, Aan Setiawan SSI, Abdurrahman Haji Kanapi SMH, Anton Maulana STMM, Haja Eryati, Sofatil SH, Asep Jadin Budiman, Titi Sumanti, dan terakhir Sekretaris bukan anggota Ikin Asikin Esos MSI. Terima kasih. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pramakarsa atas pendapatnya dan Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan jawabannya, dengan harapan jawaban dan pendapat dimaksud akan digarisbawahi dan menjadi rujukan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya oleh panitia khusus yang akan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD kali ini. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara rapat paripurna DPRD pembentukan Pansus Pembahasan Raperda. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Agustus 2021, diputuskan bahwa pembahasan terhadap 3 raperda akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus 2 sampai dengan 4 yang akan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD saat ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat, apakah pembentukan Panitia Khusus 2, Panitia Khusus 3, dan Panitia Khusus 4 pembahasan raperda dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD. Berikutnya untuk susunan personalia Panitia Khusus 2, Panitia Khusus 3, dan Panitia Khusus 4 pembahasan raperda akan dibacakan nama-nama anggota Pansus sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua Bapak Subhan dipersilakan untuk membacakannya. Terima kasih. Susunan personalia Panitia Khusus 2. A. Susunan personalia 1 Pandi SE, fraksi PKB. 2 MH Sahirul Alam SPDI, fraksi PKB. 3 Haja Amna SE, fraksi PDI Perjuangan. 4 Abdul Rahman, fraksi PDI Perjuangan. 5 Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar. 6 Haja Eryati, fraksi Partai Gerindra. 7 Sofatila SH, fraksi Partai Gerindra. 8 Suryanti, fraksi Partai Nasdem. 9 Haji Junaidi ST, fraksi PKS. Dan 10 Arseni, fraksi Partai Demokrat. Bidang garapan Pansus 2 adalah rancangan perda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Susunan personalia Pansus 3. 1 Dr. Haja Hanifah MA, fraksi PKB. 2 Haji Darussa SH, fraksi PKB. 3 Carila Rohandi SE, fraksi PDI Perjuangan. 4 Tahril Ramadhani SE, fraksi PDI Perjuangan. 5 Yayat Hidayat ST, fraksi Partai Golkar. 6 Rosihan Rusmana, fraksi Partai Golkar. 7 Sofwan ST, fraksi Partai Gerindra. 8 Muhammad Gofur Akbar, fraksi Partai Nasdem. 9 Titi Sumanti, fraksi Partai Nasdem. 10 Nova Fikratus Sofia LC, fraksi PKS.
dan 11 Herianto ST fraksi Partai Demokrat. Dengan bidang garapan rancangan Perda tentang pengelolaan sampah. Susunan personalia panitia khusus 4. 1. Mad Saleh fraksi PKB. 2. Haja Ismiatul F. Yusuf Bikom MPA fraksi PKB. 3. Haji Mustafa Esa fraksi PDI Perjuangan. 4. Rohayati AMD fraksi PDI Perjuangan. 5. Haji Kanapi SHMH fraksi Partai Golkar. 6. R. Cakra Suseno SH fraksi Partai Gerindra. 7. Haji Munawir SH fraksi Partai Nasdem. 8. Haji Hermanto SH fraksi Partai Nasdem. 9. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI fraksi PKS. Dan 10. Haji Mahmud Jawa SH fraksi Partai Demokrat. Dengan bidang garapan rancangan Perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Sekian. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus 2, 3, dan 4. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota panitia khusus 2, 3, dan 4 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Selanjutnya, untuk menentukan pimpinan dari masing-masing Pansus 2, Pansus 3, dan Pansus 4, rapat paripurna DPRD kami skor selama 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk merumuskannya. Rapat kami skor 5 menit.
Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, skors kami cabut kembali, rapat paripurna DPRD kami buka. Kepada perwakilan dari masing-masing pansus 2, pansus 3, dan pansus 4 dipersilakan untuk melaporkan hasilnya. Kesempatan pertama kami berikan kepada perwakilan dari panitia khusus 2. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan personalia panitia khusus 2. Susunan personalia Ketua Anton Maulana STMM dari fraksi Golkar. Wakil Ketua Pandi SE fraksi PKB. Sekretaris Abdurrahman, fraksi PD Perjuangan. Anggota Hajah Eryati, anggota Sofatila, anggota Suryanti, anggota Haji Zunaidi ST, anggota Tarseni, anggota Hajah Amanah SE. Bidang garapan pansus 2, rencana Perda tentang BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada perwakilan dari panitia khusus 3. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rapat dari Pansus 3 sebagai berikut. Susunan personalia panitia khusus 3. 1. Dr. Hajah Hanifah MA, Ketua. 2. Titi Sumanti, Wakil Ketua. 3. Nova Fikrotus Sofiah LC, Sekretaris. Haji Darusah SH, Anggota. Sarila Rohandi SE, Anggota. Syahril Romadoni SE, Anggota. Yayat Hidayat ST, Anggota. Rosihan Rusmana, Anggota. Sofwan, Anggota. Muhammad Gofur Akbar, Anggota. Herianto ST, Anggota. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang pengolahan sampah. Dan sebagai koordinator Muhammad Lutfi MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dipersilahkan kepada perwakilan dari Pansus 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Susunan personalia panitia khusus 4. Panitia khusus 4. A. Susunan personalia. 1. Ketua Mahmud Jawa selaku ketua. Wakil Bapak Haji Hanafi, sekretaris saya sendiri. Mohon maaf. Anggota Haja Ismiatul F. Yusuf B. Kom MPA. Kelima, Haji Mustafa SH anggota. 6. Rohayati AMD anggota. Ketujuh, Raden Cakra Suseno SH anggota. 8. Haji Munawir SH anggota. 9. Haji Hermanto SH anggota. 10. Dr. Andis Haji Muhammad Ridwan SPDI anggota. B. Bidang Garapan Pangsus 4, Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari Panitia Khusus 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya susunan personalia ketiga Panitia Khusus dan pembentukan koordinator Panitia Khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Dipersilahkan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 0 tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk panitia khusus untuk membahas, meneliti, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut. Panitia khusus 2. Ketua, Anton Maulana STMM. Wakil Ketua, Pandi SE. Sekretaris, Abdul Rahman. MH Sahrul Alam SPDI, anggota. Hajah Amana SE, anggota. Hajah Eryati, anggota. Sopatila Esa, anggota. Suryanti, anggota. Haji Junaidi ST, anggota. Tarseni, anggota. Panitia khusus 3. Dr. Haja Hanifa MA, Ketua. Titi Sumanti, Wakil Ketua. Nova Fikrotul Sofia LC, Sekretaris. Haji Darusa SA, anggota. Sarila Rohandi SE, anggota. Sahril Ramadhani SE, anggota. Yayat Hidayat ST, anggota. Rosihan Rusmana, anggota. Sofwan ST, anggota. Muhammad Gopur Akbar, anggota. Herianto ST, anggota. Panitia khusus
4. Haji Mahmud Jawa SH, Ketua. Haji Hanafi SH MA, Wakil Ketua. Mat Soleh, Sekretaris. Haja Ismiatul F. Yusuf BKOM MPA, Anggota. Haji Mustafa SH, Anggota. Rohayati AMD, Anggota. Raden Cakra Suseno SH, Anggota. Haji Munawir SH, Anggota. Haji Hermanto SH, Anggota. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI, Anggota. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, yaitu 1. Menampung usul, pendapat, dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut. A. Bidang garapan Pansus 2, rancangan perda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. B. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang pengelolaan sampah. C. Bidang garapan Pansus 4, rancangan perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Keempat, panitia khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon pada pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelima, masa kerja panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di sumber pada tanggal 6 Agustus 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua belum dicap, belum ditandatangani Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, yang ketiga, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 0 tahun 2021 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Haji Muhammad Lutfi, MSI, Koordinator Pansus 3. 2. Rudiana SE, Koordinator Pansus 2. 3. Dr. Andes Haji Subhan, Koordinator Pansus 4. Kedua, tugas koordinator panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu A. Mengkoordinasikan usul, pendapat, dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut.
A. Bidang garapan Pansus 2, rancangan perda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. B. Bidang garapan Pansus 3, rancangan perda tentang pengelolaan sampah. E. Bidang garapan Pansus 4, rancangan perda tentang rancangan induk pembangunan kepariwisataan daerah. 4. Masa kerja koordinator panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 6 Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua belum ditantangani, belum dicap Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, yang ketiga yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus 1, 2, dan tentang pembentukan panitia khusus 2, panitia khusus 3, dan panitia khusus 4, pembahasan raperda dan naskah rancangan keputusan DPRD mengenai pembentukan koordinator Pansus penyempurnaan raperda Kabupaten Cirebon. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan raperda yang akan dikaji dan dibahas oleh panitia khusus 2, 3, dan 4 yang dijadwalkan mulai hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kami ucapkan selamat bekerja kepada panitia khusus 2, 3, dan 4 dan tim raperda eksekutif yang akan membahas ketiga raperda dimaksud. Semoga panitia khusus 2, 3, dan 4 dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif, sehingga raperda yang dihasilkan dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan jawaban Bupati atas pandangan umum, jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati, dan pembentukan panitia khusus raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir secara virtual. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-17 masa persidangan ketiga tahun sidang tahun 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.